Baik, selamat pagi. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Deva Wira Pramana. Saya dengan NIM 2301020044. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya. Mohon maaf, hasil UTS saya. Sebentar. Nah, jadi kasus yang kami ambil adalah aplikasi absensi. Langsung aja ke IRD-nya. Mohon maaf, ini belum ada wajah saya. Oke, udah ada. Baik, jadi ini IRD dari aplikasi absensi. Sebentar. Oke, jadi di IRD yang telah, jadi ini IRD yang telah kami buat. Di sini ada 16 entity. Untuk entity yang pertama ada user pastinya. Entity yang pertama ada user, ada history aktivitas kelas, ada token login, ada log activity, ada riwayat edit absen, ada izin absen, ada absensi, ada user class, ada feedback class, ada notifikasi, ada kelas, ada jadwal, ada pengumuman, dan ada absen QR. Nah, saya akan menjelaskan entity yang pertama dulu. Nah, untuk entity yang pertama, user ada atributnya yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk atribut yang pertama yaitu ID user. ID user ini dia type-nya primary key. Lanjut atribut kedua nama, lanjut email, lalu password, lalu role. Nah, di entity user ini dia memiliki banyak relasi. Untuk relasi yang pertama, user memiliki log activity. Nah, log activity ini dia kayak login aktivitas itu. Tiap kapan dia login gitu. Ini kalau jamnya, misalnya dia jam 1 login, maka dia akan kelihatan jam 1 dia login gitu. Nah, jadi satu user ini bisa melakukan banyak log activity. Lalu aktif relasi yang kedua, user memiliki device log. Sama kayak log activity ini, cuma yang ini device log ini berapa banyak device, ini maksudnya type device-nya gitu. Misal device yang pertama yang di login kan yaitu HP, lalu tiba-tiba dia login ke laptop. Nah, itu nanti dia bakal kecatat itu device log-nya. Nah, jadi user ini memiliki jadi relasinya satu user bisa memiliki banyak device log. Mungkin satu user memiliki 3 device itu, jadi loginnya di 3 device itu kan bisa lebih, makanya one to many. Lalu relasi selanjutnya, user memiliki riwayat edit absen. Nah, ini relasinya one to many. Satu user memiliki riwayat edit absensi. Mungkin aja dia banyak riwayat absennya itu lebih dari satu user riwayatnya lebih dari satu. Lalu relasi yang kedua, satu user memiliki banyak absensi. Lalu relasi selanjutnya, satu user memiliki user class. Lalu relasi selanjutnya, satu user bisa memberikan banyak feedback class. Lalu selanjutnya, satu user memiliki
banyak izin absen. Jadi bisa aja satu user izin absennya lebih dari 1 kali. Jadi makanya kenapa one to many. Lalu satu user memiliki banyak notifikasi. Nah, nanti kalau misal ada notif, dia bakal muncul gitu. Notifnya itu bisa lebih dari 1. Kenapa saya isi one to many? Karena notifnya bisa lebih dari 1. Nah, ada lagi nih, satu user memiliki token login. Cuma saya nggak bisa nambahin relasi panahnya lagi karena udah full. Nih, udah banyak di sini. Jadi saya manual aja. Jadi satu user memiliki banyak token login. Nah, token login ini dia mirip kayak cookie. Jadi ketika user login, untuk pertama kalinya dia harus memasukkan ID dan passwordnya. Lalu untuk yang kedua kali, dia nggak perlu memasukkannya karena udah ada token login ini. Dia udah langsung login, nggak perlu masukin ulang ID sama passwordnya gitu. Lalu relasi yang selanjutnya, satu user memiliki histori aktivitas kelas. Nah, ini relasinya one to many. Satu user memiliki banyak histori aktivitas kelas. Nah, lanjut ke entity di mana ya? Di kelas. Nah, di entity kelas ini dia memiliki beberapa atribut. Yang pertama ID kelas, yang dimana ini primary key, dan atribut lainnya nama kelas, matkul, dan dosen pengampu. Nah, untuk relasinya, yang pertama kelas memiliki jadwal. Nah, jadi di kelas itu pasti udah ada jadwalnya. Di satu kelas mungkin ada banyak jadwal gitu. Jadwal yang dimaksud tuh mungkin satu kelas banyak jadwal. Jadi di pagi itu ada matkul, ada jadwal pertama, lalu di siang itu ada jadwal yang kedua. Jadi kenapa one to many? Lanjut relasi yang selanjutnya, kelas memiliki pengumuman. Nah, jadi di kelas itu pasti ada yang namanya pengumuman. Di satu kelas dia bisa memiliki banyak pengumuman. Lalu lanjut ke ini kelas mendapatkan feedback kelas. Nah, ini yang dimaksud satu kelas bisa mendapatkan banyak feedback kelas. Nah, kelas ini dia bakal mendapatkan feedback kelas lebih dari 1. Di one to many. Lalu yang selanjutnya, kelas memiliki user kelas. Nah, satu kelas bisa memiliki banyak user kelas. Lalu kelas relasi yang selanjutnya, kelas memiliki histori aktivitas kelas. Nah, yang dimana belum saya isi. Yang ini one to many ya. Satu kelas bisa memiliki banyak histori aktivitas kelas. Lalu ke entity berikutnya, jadwal. Jadi di jadwal juga memiliki beberapa atribut. Yang pertama ID jadwal. ID jadwal ini dia type-nya primary key. Lalu atribut selanjutnya ID class, dia foreign key. Lalu yang selanjutnya hari, jam mulai, dan jam selesai. Nah, untuk relasi yang pertama, jadwal memiliki absen QR. Nah, jadi di jadwal dia bisa memiliki satu jadwal bisa memiliki banyak absen QR. Ini maksudnya kenapa bisa banyak? Nah, jadi di satu jadwal ini dia memiliki banyak absen QR karena
yang bakal absen QR itu bukan cuma satu orang aja, tapi banyak gitu. Jadi kenapa one to many? Lalu relasi yang selanjutnya, satu jadwal memiliki banyak izin absen. Nah, dalam jadwal tertentu mungkin ada beberapa orang yang agar izin absen itu. Jadi one to many. Itulah kenapa one to many. Lalu relasi yang selanjutnya yaitu satu jadwal memiliki banyak absensi. Tentu aja karena orangnya lebih dari satu ya dalam satu jadwal itu. Makanya kenapa one to many. Lalu banyak jadwal memiliki satu kelas. Nah, ini misalnya jadwal yang pertama di kelas 1, jadwal yang kedua di kelas 1 juga. Tapi jamnya mungkin berbeda ya, tapi tetap aja ini many to one. Apa lagi ya? Ya mungkin itu aja yang bisa saya jelasin dari IRD ini. Selanjutnya mungkin akan dijelasin oleh teman saya Nobel. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Nobel Saputra dengan NIM 23010020053. Oke. Jadi di sini kami juga sudah membuat database yang sudah sesuai dengan perancangan yang dibuat tadi dengan IRD. Jadi di sini sudah menyangkut 15 tabel yang sudah menyesuaikan dengan isian dari IRD-nya atau perancangannya. Di sini juga sudah memiliki masing-masing tabel 10 data pastinya. Jadi di sini saya mungkin bakal menjelaskan singkat saja mulai dari tabel user, di mana tabel user ini untuk menyimpan pengguna yang menggunakan sistem absensi ini seperti dosen, admin, atau mahasiswa. Dan selanjutnya adalah kelas. Jadi kelas ini berisi tentang informasi kelas yang tersedia. Di jadwal ada mengenai jadwal-jadwal untuk kuliah. Ini juga ada izin absen, laporan mengenai orang-orang yang absen dengan alasan mereka juga. Ada juga histori aktivitas kelas yang bergabung di kelas tertentu. Ada juga feedback kelas. Bagaimana tanggapan mahasiswa saat di kelas tersebut. Ada juga device log. Siapa saja yang sudah login. Intinya device yang digunakan login. Ada juga absen QR. Masing-masing kelas memiliki QR code-nya masing-masing. Ya, ada absensi juga mengenai siapa yang hadir, siapa yang sakit, dan siapa yang alpha. Di sini juga ada log activity yang dimana seperti cookie lah, simpelnya. Ada yang menggunakan aplikasinya itu untuk login, logout, atau sekedar tambah user untuk adminnya. Di sini juga ada notifikasi untuk user 1 mengenai absensinya. Ada pengumuman juga dari kelas A, pengumuman 1 untuk kelas A, pengumuman 2 untuk kelas B. Di sini juga ada riwayat edit absensi. Jadi ya seperti itulah riwayat edit absensi. Status diubah dari sakit menjadi hadir ketika mereka itu udah mengirim surat sakit seperti kampus pada umumnya, atau mungkin kesalahan absensi biasanya. Jadi bisa diedit dan timbullah riwayat gitu. Nah, ini juga token login user yang udah login tuh bakal tercatat. Nah, ini maksudnya cookie-nya. Jadi kalau dia sudah login di aplikasi absensi, maka jika mereka ingin login lagi, mereka tidak perlu memasukkan username atau passwordnya. Ini juga ada user tadi sudah dijelaskan, user kelas.
ID user class. Ya di sini saya membuatnya 15. Beda dengan lain yang 10, ini khusus ini 15. Menandakan ada 15 kelas dalam satu kampus ini, dalam aplikasi absensi ini. Oke, mungkin selanjutnya saya akan mencoba untuk query-query yang penting dalam melakukan operasi database ini. Saya bakal mencobanya. Mungkin saya bakal men-select ke data usernya dulu. Nah, itu salah satu query untuk menampilkan data. Selanjutnya mungkin saya bakal mencoba untuk menambahkan data user baru. Saya bakal pakai nama saya sendiri, Nobel. Passwordnya saya bebas saya lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan saya seorang mahasiswa. Oke, saya bakal coba ya untuk menambahkan data. Seperti yang kita tahu, data dari user sebelumnya adalah 10 ya. Oke, mungkin kita cek dulu terlebih dahulu. Bisa kita cek di sini datanya masih 10 ya, dan belum ada nama saya sama sekali di sini. Nah, ketika kita menambahkan ini, maka datanya akan bertambah dengan nama saya. Ini digunakan untuk menambahkan data secara manual di SQL, MySQL. Dan masih banyak juga data query yang penting-penting untuk menampilkan data absensi berdasarkan tanggal, untuk menambahkan data absensi baru juga sama seperti sebelumnya dengan kode insert into, dan query untuk melihat jadwal biasanya menggunakan select dan lain-lain. Di sini mungkin saya mau mencoba 3 lagi query-nya. Dan salah satu query di sini yang akan saya coba adalah untuk update status absensi. Nah, di sini kita bisa lihat ID absen nomor 1. Di sini statusnya adalah hadir. Nah, di sini kita bakal bikin dia tuh jadi izin. Nah, ini akan membuat ID nomor 1 di tabel absensi yang tadinya hadir berubah menjadi izin. Nah, bisa kita lihat di sini. Yap, dia jadi izin. Kalau dilihat dari video sebelumnya, cuplikan sebelumnya itu dia itu hadir. Oke, selanjutnya kita delete aja absensi where ID absen sama dengan nomor 1. Atau mungkin kita delete user saja deh, delete user nomor 11 yaitu saya sendiri.
Oke, ini bakal menghapus data saya sendiri tadi. Yap, ada peringatan juga tadi. Jika kita mau mendelete sesuatu, pasti ada peringatan. Dan ya, data saya sendiri di sini sudah habis. Lebih tepatnya hilang, dihapus oleh saya sendiri. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan mengenai query-query-nya. Selanjutnya mungkin saya bakal langsung menjelaskan mengenai trigger, storage procedure, dan function. Jadi kita juga sudah menyiapkan beberapa kode di sini, ya, masing-masing 5, functionnya 5, storage procedure-nya 5, dan triggernya juga 5. Mungkin saya bakal coba satu persatu di sini kodenya dan menjelaskan masing-masing fungsi dari kode-kode ini. Oke, mungkin kalau mengikuti sesuai urutan umum, biasanya bakal dimulai dari function terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya sudah membuat function, yaitu adalah hitung kadiran. Jadi hitung kadiran atau function hitung kadiran ini adalah untuk menghitung jumlah kadiran mahasiswa dalam satu kelas tertentu. Jadi, fungsi mengembalikan jumlah absensi dengan status hadir, berguna untuk analisis kehadiran mahasiswa. Oke, mungkin saya coba aja langsung kodenya. Di database absenku. Oke, jadi sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya adalah function untuk persentase kehadiran. Jadi, function ini menghitung persentase kehadiran mahasiswa dalam satu kelas. Fungsinya itu untuk membagi jumlah kehadiran dengan total pertemuan, lalu mengalikannya dengan 100. Hasilnya penting untuk evaluasi partisipasi mahasiswa. Oke, sudah berhasil. Bisa kita lihat di sini kita sudah membuat baru dua function lebih tepatnya, yaitu adalah hitung kehadiran dan presentasi kehadiran. Mana mungkin kita coba eksekusi dulu presentasi kehadirannya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa menggunakan fungsi ini. Bisa bakal gunakan nanti. Oke, selanjutnya adalah function cek syarat kehadiran. Jadi cek syarat kehadiran ini sama seperti kampus-kampus pada umumnya. Function ini akan memeriksa apakah mahasiswa memenuhi syarat kehadiran minimal 75% dalam satu matkul. Fungsinya itu untuk menggunakan presentase kehadiran dan mengembalikan status memenuhi atau tidak memenuhi. Jadi jika memenuhi berarti lebih dari 75%, kalau tidak memenuhi berarti kurang dari 75%. Atau memenuhi ini dalam artian minimal atau pas 75%. Ini membantu dosen untuk menentukan mahasiswa yang memenuhi syarat ujian. Jadi jika dia tidak memenuhi, maka dia tidak boleh ujian. Ya, paste di SQL. Oke. Oke, selanjutnya adalah function rating rata-rata kelas. Jadi rating rata-rata kelas ini adalah function untuk menghitung rating rata-rata kelas berdasarkan feedback mahasiswa. Jika tidak ada feedback, function mengembalikan nilai 0. Fungsi ini membantu evaluasi kualitas pengajaran. Yap, sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya adalah function status QR code. Jadi status QR code ini atau function ini
mengecek apakah QR code masih aktif atau sudah expired berdasarkan waktu kadaluarsa. Function ini mengembalikan status aktif atau expired penting untuk validasi proses absensi. Jadi ini memastikan apakah QR code-nya itu masih berfungsi atau layak digunakan atau sudah mati QR code-nya gitu. Jika seandainya QR code-nya sudah tidak bisa digunakan, maka kita sebagai yang membuat QR code-nya bisa menggantinya dengan QR code yang baru. Oke, sudah berhasil ditambahkan. Oke, mungkin saya bakal coba terlebih dahulu function-function yang tadi saya buat. Tapi karena durasi, mungkin saya bakal menggunakan satu fungsi saja yang sudah saya buat atau mengeksekusinya lebih tepatnya, yaitu function status QR code yang menandakan apa dia aktif atau expired. Oke, di sini saya bakal coba dulu untuk yang versi expirednya. Itu adalah data yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya, itu kemungkinan besar expired semua. Terus QR kode 1 as status. Oke, saya bakal langsung coba. Yap, statusnya expired. Sudah tidak bisa digunakan lagi. Namun kita bakal coba bikin yang baru lagi sepertinya datanya. Itu adalah data dummy yang belum expired. Kita bakal mencoba function yang sudah kita buat. Jadi sebelum saya membuat semuanya kodenya, QR code ini memiliki hubungan dengan absen QR yang ada di sini. Jadi kode function yang tadi kita buat itu memiliki hubungan dengan absen QR. Kode QR. Oke, kita tambahkan datanya. Oke, sepertinya ada yang kurang ya. Maaf, ada yang kurang. Kurang menambahkan absen QR. Oke, berhasil, datanya sudah ditambahkan. Dan kita tes apakah yaitu expired atau tidak. Kita cek hasilnya. Oh, maaf, saya tipu sepertinya. Oke, berhasil. ID 11 ya. Sesuai dengan data yang sudah kita buat sebelumnya, dan kita cek apakah dia tuh aktif atau expired. Kita cek functionnya.
Oke, mari kita cek. Mohon maaf, sepertinya tipu lagi. Saya selalu tipu katanya. Oke, dan sini bisa kita lihat statusnya sudah aktif. Berarti function kita sudah berfungsi dengan baik. Oke, mungkin itu saja mulai functionnya, 5 functionnya. Kita hanya mencoba masing-masing satu saja, walaupun kita membuat mereka itu 5, masing-masingnya 5, tapi kita mencobanya satu saja. Karena jika dijelaskan semua akan memakan waktu yang sangat lama. Selanjutnya adalah storage procedure. Oke, selanjutnya adalah storage procedure. Ya, masing-masingnya 5 sama seperti yang tadi. Jadi di sini ada prosedur generate laporan absensi. Jadi, prosedur ini menghasilkan laporan absensi untuk satu kelas dalam rentang waktu tertentu. Laporan mencakup jumlah hadir, izin, sakit, alpa, dan presentasi kehadiran untuk setiap mahasiswa. Berguna untuk monitoring kehadiran oleh dosen atau admin. Jadi di sini juga masih berfungsi dengan kehadiran 75%. Di sini juga menentukan seberapa banyak mahasiswa itu melakukan absensi. Jadi bakal di-generate laporan absensinya. Oke, berhasil. Selanjutnya di sini ada tambah mahasiswa ke kelas. Jadi, prosedur ini menambahkan mahasiswa ke kelas dengan beberapa validasi. Itu memastikan user adalah mahasiswa, dan belum terdaftar di kelas tersebut. Prosedur juga mencatat aktivitas ini dan mengirim notifikasi ke mahasiswa, membantu dalam manajemen kelas. Maaf. Kodenya lumayan banyak. Oke, selanjutnya adalah generate QR absensi. Jadi, prosedur ini membuat atau memperbarui QR code untuk absensi dengan durasi tertentu. Jika sudah ada QR code aktif, prosedur memperpanjang masa aktifnya. Jika tidak, prosedur membuat QR code baru. Penting untuk implementasi absensi berbasis QR. Saya langsung tambahkan saja. Oke, selanjutnya adalah proses absensi. Jadi prosedur ini akan memproses absensi mahasiswa menggunakan kode QR. Prosedur ini melakukan validasi memastikan QR code itu valid, belum expired, dan mahasiswa belum absen hari ini untuk jadwal tersebut. Jika semua validasi berhasil, prosedur pencatat absensi, dan ini adalah inti dari sistem absensi. Proses absensi. Oke, sepertinya terjadi error. Oke, selanjutnya adalah statistik kehadiran mahasiswa. Jadi, prosedur ini menampilkan statistik kehadiran seseorang mahasiswa di semua kelas yang diikutinya. Statistik mencakup jumlah hadir, izin, sakit, alpa, presentasi kehadiran, dan status kehadiran. Berguna untuk monitoring kehadiran secara keseluruhan. Oke, berhasil. Jadi, saya bakal langsung coba saja menggunakan kode-kode untuk mengetes prosedur yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, mungkin saya bakal coba prosedur yang ini,
yang sudah saya copy dan paste di sini. Jadi saya bakal coba call prosedurnya. Itu kalau statistik kader mahasiswa dengan ID 1 atau user lah. Oke, di sini nama mahasiswa John Doe, jumlah sakit 1, jumlah alpan pertemuan, jumlah alpanya 0, total pertemuan 1. Mungkin saya coba selain ini. Misalnya saya bakal coba selain John Doe deh. Mungkin yang 5, Eva Braun. Kita coba Eva Braun, yaitu nomor 5. Maaf, bukan 1, tapi 5. Oke, Eva Braun di sini jumlah hadirnya 1, dia tidak sakit, tidak izin, tidak alpa. Oke. Mungkin selanjutnya saya bakal langsung menjelaskan triggernya. Jadi di sini ada trigger yang dimana ada 5 trigger ya. Sama seperti storage function, storage procedure dan function. Di trigger ini ada satu trigger, yaitu after absency insert. Jadi trigger ini dijalankan setelah data absensi baru dimasukkan. Jadi trigger ini mengambil nama user dan nama kelas, kemudian mencatat aktivitas tersebut ke dalam tabel log activity. Ini membantu dalam pelacakan aktivitas absensi mahasiswa. Saya langsung coba saja memasukkan datanya. Oke, selanjutnya adalah after izin absent update. Jadi trigger ini dijalankan setelah status izin absen diperbarui. Jika status berubah, trigger membuat pesan notifikasi dan mengirimkannya ke mahasiswa yang bersangkutan. Ini memastikan mahasiswa mendapat informasi langsung ketika izin mereka disetujui atau ditolak. Maaf. Oke, selanjutnya adalah after pengumuman insert. Jadi trigger ini berjalan untuk pengumuman baru dibuat. Trigger mencari dosen pengampu kelas dan mencatat aktivitas pembuatan pengumuman dalam tabel history aktivitas kelas. Ini membantu melacak siapa yang membuat pengumuman di tiap kelas. Oke, selanjutnya before token login check. Jadi trigger ini dijalankan sebelum query select. Ada tabel token login. Ya, tabel token login. Trigger ini menghapus token login yang sudah kadaluarsa, sehingga memastikan hanya token valid yang tersimpan dalam database. Jadi yang sudah nggak pernah login lagi, maka datanya bakal terhapus. Atau mungkin lebih tepatnya cookie-nya itu memiliki expired data. Jadi, entah 1 hari atau 1 minggu, ketika datanya memang sudah expired, maka dia harus memasukkan password dan username-nya lagi untuk login di aplikasi absensi. Oke, selanjutnya adalah after absensi update. Jadi after absensi update ini atau trigger ini dijalankan setelah data absensi diubah. Jika status absensi berubah, trigger mencatat perubahan tersebut dalam tabel riwayat strip edit, strip absensi, atau ya strip update atau strip absensi. Ini menjaga auditability sistem absensi. Oke, sudah berhasil.
Oke, mungkin di sini saya bakal menggunakan trigger after absensi update. Jadi bakal saya coba di sini. Oke, saya bakal coba triggernya ya. Nah, saya bakal coba kirim di sini. Jadi izin absennya itu bakal disetujui. Sebelum itu mungkin kita langsung saja kirim. Oke, update status izin setujui where ID izin sama dengan 1. Status disetujui. Gimana kalau kita bikin dia itu jadi tidak setujui? Set. Oke, kita cek lagi. Oke, statusnya hilang ya, karena mungkin kata-katanya memang harus disesuaikan dengan disetujui, ditolak, atau pending. Bukan seperti yang tadi itu hanya kata tidak. Sini juga ada verifikasi notifikasi setelah trigger dieksekusi, seperti yang kita lakukan tadi untuk status izinnya. Oke, kita cek. Oke, ada notifikasinya ya. Kan baris 0, 11 pencarian. Dan di absen kita di sini sudah ada function, prosedur juga, dan sudah ada triggernya ya. Mungkin juga ada beberapa yang gagal tadi karena terjadi error. Ya, harusnya 5 menjadi 4. Namun sisanya ini masih berfungsi dengan baik jika digunakan. Dan mungkin itu saja presentasi dari UTS basis data lanjutan yang sudah kami presentasikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih.